Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan tugas kelompok Bahasa Indo yang berjudul Perubahan Sistem Pembayaran di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Alasan kami mengambil judul ini karena ingin lebih mengenal kepada pondok-pondok pesantren di luar sana yang mungkin sebagian besar masih menggunakan sistem pembayaran penggunaan tunai. Kami juga ingin sedikit menjelaskan bahwa di zaman yang internasional ini di pondok pesantren juga bisa menggunakan sistem pembayaran dengan ATM. Dan juga kami ingin memberitahu bahwa ATM ATM tidak hanya digunakan di luar pondok saja, tetapi di area pondok pesantren pun saat ini dapat menggunakan sistem pembayaran dengan ATM. Contohnya, seperti pondok pesantren kita sekarang telah menggunakan sistem pembayaran dengan ATM sehingga 99% anggota atau santri tidak akan mengalami kehilangan uang tunai lagi. Dan hal tersebut dapat mengurangi beban pondok pesantren sekaligus wali santri. Dialihkannya sistem pembayaran dari tunai menjadi menggunakan ATM bisa dikatakan 99% tidak memiliki dampak negatif. Bahkan secara tidak langsung telah mempermudah wali santri yang berada di luar negeri dengan mudah mengirimkan uang belanja jajan untuk putri dan putranya di pesantren. B. Rumusan masalah. 1. Penyebab diubahnya sistem pembayaran. Yang kedua, dampak apakah yang santri rasakan ketika sistem pembayaran berubah? Yang ketiga, bagaimana sistem kerja pembayaran menggunakan ATM? Yang C. Tujuan. Kami ingin mengenalkan dan memberitahu di Pondok Pesantren Nazatul Tulab telah menggunakan sistem pembayaran menggunakan ATM. Sehingga kami ingin menginspirasi pondok pesantren lain yang mungkin ingin mengurangi jumlah kehilangan uang tunai di asrama. Manfaatnya, seiring berkembangnya zaman, metode pembayaran non-tunai telah berkembang. Sistem pembayaran ini disediakan oleh beragam institusi dengan berbagai macam keunggulan yang bisa disarankan oleh santri. Sehingga di Pondok Pesantren Nazatul Tulab secara langsung telah mengurangi beban dan faktor permasalahan yang pernah dialami oleh pondok pesantren lain. Bab yang kedua, A. Pembahasan perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Albert O. Fishman mengatakan bahwa kebosanan manusia merupakan penyebab dari perubahan. Manusia selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Ia selalu mencari sesuatu yang baru. Bagaimana mengubah sesuatu keadaan agar lebih baik? Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin berubah, aktif, kreatif, inovatif, agresif, selalu berkembang, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Perbedaan perubahan antara masyarakat yang satu dan lainnya atau antara kurun waktu yang satu dan kurun waktu yang lainnya hanyalah terletak pada tingkat kecepatan perubahan tersebut. Perubahan yang terjadi masyarakat meliputi perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga masyarakat, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang. Beberapa tokoh juga memberikan beberapa makna yang luas tentang perubahan sosial yang mencakup sebagai segi kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat menyangkut perubahan nilai, pola perilaku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, serta segi kemasyarakatan lainnya. Di Pondok Pesantren Nazatul Tulab, awalnya juga menggunakan sistem transaksi dengan uang tunai dan laporan para santri tentang kehilangan uang tunai pun tidak luput setiap harinya di Pondok Pesantren Nazatul Tulab.
Pondok pesantren ini telah melakukan beberapa cara untuk menghindari kehilangan tersebut. Contohnya, mengunci lemari setiap ada kegiatan, terutama berangkat sekolah. Namun, cara itu tidak memberikan hasil. Nyatanya banyak santri yang masih mengalami kehilangan tersebut karena lemari yang dibobol atau kunci lemari yang sengaja dicuri, sehingga pemangku Pondok Pesantren Nazatul Tulab mengubah sistem pembayaran atau transaksi dengan menggunakan ATM dan bekerja sama dengan Bank BRI selama 3 tahun lebih. Kerja sama tersebut berjalan dengan baik atau lancar sehingga permasalahan kehilangan uang tunai di Pondok Pesantren Nazatul Tulab tidak terjadi lagi. Namun, pada pertengahan tahun 2021 ada permasalahan tentang penggunaan ATM, sehingga kerjasama dengan Bank BRI pun tidak lagi berjalan dikarenakan uang yang berada di dalam ATM terkadang berkurang jumlah nominalnya mesti tidak dipergunakan, sehingga sistem pembayaran pun sempat diubah menggunakan buku belanja santri yang berjalan sekitar beberapa bulan di akhir 2021. Namun, pada bulan Desember, sistem pembayaran menggunakan buku belanja pun diubah menjadi sistem pembayaran menggunakan koin nata. Dan pada awal tahun 2022, Pondok Pesantren Nazatul Tulab kembali bekerja sama dengan bank yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kami bekerja sama dengan Bank BNI dan proses pembuatan ATM baru pun sudah diproses. Tetapi, meski para santri nantinya dapat menggunakan ATM kembali, tapi setiap pembayaran koin nata tetap berjalan dengan belanja di bawah 30.000. Tetap menggunakan koin, sedangkan di atas 20.000 menggunakan ATM, sehingga bisa disimpulkan di pondok pesantren kita saat ini memiliki 2 sistem alat pembayaran atau transaksi. Penyebab perubahan sistem pembayaran Pondok Pesantren Nazatul Tulab karena apabila menggunakan uang tunai, santri sering mengalami kehilangan dan itu menjadi penyebab permasalahan di pondok pesantren. Maka dari itu, sekarang pondok pesantren menggunakan sistem pembayaran menggunakan ATM atau koin nata. Meski beberapa bulan lalu kami sempat mengalami permasalahan dalam penggunaan ATM, tetapi penggunaan uang tunai tetap tidak ada karena kami memiliki beberapa cara inisiatif, contohnya seperti yang telah diperjelas di atas. Dampak negatif, apakah yang santri rasakan jika sistem pembayaran sering berubah? 1. Banyak santri yang mengeluh karena mereka merasa kesulitan karena perubahan sistem pembayaran. Yang kedua, banyak santri yang mengatakan ribet jika harus menyetorkan uang tunai mereka kepada petugas BAK untuk diproses ke buku belanja mereka. Yang ketiga, ada juga beberapa santri yang melanggar karena sistem pembayaran sering berubah karena permasalahan ATM. Bagaimana sistem kerja pembayaran ATM? 1. Wali santri mengisi ATM dengan nominal yang telah ditentukan oleh pondok pesantren dan setiap santri wajib memegang nomor rekening agar memudahkan wali mereka untuk mentransfer uang. Yang kedua, apabila santri selesai berbelanja di koperasi atau kantin telah menyiapkan alat gesek ID card sehingga santri hanya menyerahkan kartu ATM. EDC alat ini difungsikan untuk mengambil data secara elektronik. Dalam hal ini adalah sebagai alat penerima pembayaran secara elektronik melalui kartu debit atau kredit. Badan usaha yang mengizinkan konsumen menggunakan kartu sebagai alat pembayaran membutuhkan mesin lain sebagai pengaplikasikannya, yakni mesin EDC atau mesin yang biasa digunakan untuk gesek kartu debit dan kredit. Bagi Anda pemilik usaha kuliner dan ingin mengelola sistem pembayaran menjadi lebih praktis, tentu Anda membutuhkan mesin ini. Mesin EDC memiliki banyak kegunaan
yang dapat membantu usaha Anda, terutama dalam hal transaksi konsumen dan pembayaran. Konsumen jadi lebih dimudahkan dalam urusan pembayaran, sehingga dapat melakukan transaksi hanya dengan alat pembayaran non-tunai seperti kartu ATM atau kartu debit dan kartu kredit. Dengan mengikuti perkembangan zaman, banyak toko besar dan toko kecil yang menerima pembayaran dengan kartu debit ataupun kredit untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Contoh usaha yang menggunakan mesin EDC adalah di supermarket, minimarket, mall, hotel, restoran, kafe, dan sebagainya. Mesin ini sudah sangat umum digunakan dan sudah diterima dengan baik oleh banyak konsumen. Teori-teori perubahan sosial. Teori gerakan sosial meyakini bahwa suatu perubahan yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang panjang. Teori modernisasi menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada suatu negara berkembang akan mencontoh negara industri atau negara yang lebih maju. Teori siklus. Sistem perubahan pembayaran dapat dinyatakan sebagai teori siklus melihat perubahan sistem tersebut berulang-ulang atau kembali ke sistem awal, yaitu penggunaan ATM lalu diganti dengan penggunaan buku belanja dan berlanjut menggunakan kain mata dan kembali lagi menggunakan ATM. Dalam pola perubahan ini tidak dapat batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern. Perubahan siklus merupakan perubahan yang menyerupai spiral. Pola perubahan siklus adalah yang dapat berulang-ulang. Para penganut teori siklus juga melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui. C. Bentuk perubahan. Ada 8 bentuk perubahan sosial, yaitu bentuk perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan struktural, dan perubahan proses. Perubahan sistem pembayaran tersebut termasuk perubahan cepat, revolusi. Perubahan cepat yaitu berlangsung secara cepat dan perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Jadi sistem pembayaran tersebut merupakan perubahan cepat karena direncanakan dan dapat dijalankan dengan baik dan tidak dapat unsur yang merugikan pengguna ATM. Bab 3. Kesimpulan. Jadi di budaya sistem pembayaran sangat menguntungkan bagi wali santri karena dengan mudah mereka dapat memberi uang jajan tanpa harus menjenguk anaknya. Sistem ini juga dapat mengurangi beban atau permasalahan yang sangat umum terjadi di pondok pesantren lainnya. B. Saran. Dengan penelitian ini masih banyak kekurangan. Harapan kami adalah perlu diadakan penelitian dan wawancara dengan narasumber yang sangat berperan penting dalam perubahan sistem pembayaran. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, share, dan di subscribe. Bye-bye.